Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok etika profesi yang beranggotakan saya, Wulansari Subagio dengan NIM 2023-11039. Selanjutnya ada Igusti Ayudinda Amriani dengan NIM 2023-11102. Ada Nikomang Trisna Sarasmita Dewi dengan NIM 2023-11116. Dan ada Anggi Belia Nutasoid dengan NIM 2023-11289. Di sini kami akan menjelaskan mengenai uraian job desk dan profesi SDM di perusahaan engineering. Uraian job desk dan profesi SDM di perusahaan engineering. Perusahaan engineering memainkan peran vital dalam pembangunan infrastruktur dan kemajuan teknologi. Di balik kesuksesan proyek-proyek besar, terdapat tim sumber daya manusia yang ahli dan juga profesional. Presentasi ini akan mengulas berbagai peran dan profesi SDM dalam perusahaan engineering, mulai dari tingkat direktur hingga teknisi lapangan. Adapun peran penting sumber daya manusia dalam industri engineering. Yang pertama adalah keahlian teknis. Sumber daya manusia perusahaan engineering memiliki keahlian teknis yang tinggi, mulai dari perencanaan, desain, analisis, hingga implementasi proyek. Keahlian ini diperlukan untuk memastikan kualitas dan keandalan hasil pekerjaan. Yang kedua ada manajemen proyek, yaitu manajemen proyek yang efektif merupakan kunci keberhasilan perusahaan engineering. Sumber daya manusia harus mampu mengatur waktu, biaya, dan sumber daya dengan tepat agar proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Yang terakhir ada komunikasi dan koordinasi. Komunikasi yang lancar antar tim dengan klien dan dengan pihak terkait sangat penting dalam industri engineering. Sumber daya manusia harus mampu berkomunikasi dengan efektif untuk menghindari kesalahan dan memastikan kelancaran proyek. Selanjutnya ada direktur, yang dimana ada visi, strategi, dan pengambilan keputusan penting. Yang pertama mengenai menetapkan visi dan misi. Direktur bertanggung jawab dalam menetapkan visi dan misi perusahaan engineering. Visi dan misi ini harus selaras dengan perkembangan industri dan kebutuhan pasar. Selanjutnya ada membuat strategi bisnis, yang dimana direktur memutuskan strategi bisnis yang inovatif dan kompetitif untuk mencapai target perusahaan, baik dalam hal pendapatan, market share, maupun kepuasan klien. Kemudian ada mengambil keputusan strategis. Di sini, direktur mengambil keputusan strategis yang penting terkait dengan investasi, pengembangan teknologi, rekrutmen SDM, dan pengembangan bisnis perusahaan. Selanjutnya ada manajer di bagian perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian proyek, yang dimana ada perencanaan proyek. Perencanaan proyek di sini adalah manajer bertanggung jawab dalam merencanakan proyek dengan detail, termasuk menentukan scope of work, timeline, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya ada pengorganisasian tim. Manajer membentuk tim proyek yang terdiri dari insinyur, drafter, teknisi, dan staf administrasi. Ia juga mendelegasikan tugas dan memberikan arahan kepada anggota tim. Selanjutnya ada pengendalian proyek, yang dimana manajer ini memantau progres proyek, mengelola risiko, dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Ia juga mengevaluasi kinerja tim dan membuat laporan progres kepada direktur. Baik, selanjutnya tentang supervisor, pengawasan lapangan, dan koordinasi tim teknis. Yang pertama, pengawasan lapangan. Supervisor mengawasi pelaksanaan proyek di lapangan, memastikan pekerjaan dilakukan sesuai standar dan prosedur keselamatan. Yang kedua, koordinasi tim. Supervisor berkoordinasi dengan tim teknisi di lapangan, memberikan arahan dan menyelesaikan masalah yang muncul selama proses konstruksi. Dan yang ketiga, kontrol kualitas. Supervisor bertanggung jawab atas kontrol kualitas pekerjaan, memastikan hasil akhir sesuai dengan spesifikasi dan desain yang telah ditetapkan. Adapun perancangan, analisis, dan implementasi solusi teknis. Yang pertama, perancangan, yaitu insinyur merancang solusi teknis yang inovatif dan efisien sesuai dengan kebutuhan proyek dan standar industri. Lalu yang kedua ada analisis, yakni insinyur menganalisis data dan hasil pengujian untuk memastikan desain yang dibuat optimal dan sesuai dengan spesifikasi teknis. Lalu yang ketiga ada implementasi,
yakni insinyur bertanggung jawab dalam mengimplementasikan solusi teknis yang telah dirancang, memberikan arahan kepada tim teknisi di lapangan, dan mengawasi proses konstruksi. Adapun pembuatan gambar teknis dan dokumentasi proyek. Yang pertama ada pembuatan gambar, yang kedua ada dokumentasi proyek, dan yang ketiga ada verifikasi gambar. Yang pertama itu daftar membuat gambar teknis yang detail dan akurat berdasarkan desain yang dibuat oleh insinyur. Gambar ini digunakan sebagai acuan dalam proyek konstruksi. Yang kedua ada daftar mendokumentasikan seluruh proses proyek, termasuk gambar desain, laporan progres, dan hasil pengujian. Dokumentasi ini penting untuk arsip dan referensi di masa mendatang. Lalu yang terakhir ada verifikasi gambar, yakni daftar memverifikasi ketepatan gambar dan memastikan gambar yang dibuat sesuai dengan standar dan di spesifikasi teknis yang ditetapkan. Adapun instalasi, perawatan, dan perbaikan peralatan lapangan. Yang pertama instalasi peralatan, yakni teknisi bertanggung jawab dalam memasang dan menginstal peralatan di lapangan sesuai dengan petunjuk dan spesifikasi teknis. Lalu yang kedua ada perawatan rutin, yakni teknisi melakukan perawatan rutin pada peralatan, memastikan kerja peralatan optimal dan mencegah kerusakan. Yang terakhir ada perbaikan, yakni teknisi memperbaiki peralatan yang mengalami kerusakan, mengganti komponen yang rusak, dan memastikan peralatan kembali berfungsi normal. Adapun tadi kasus yaitu kasus pembangunan Jembatan Suramadu tahun 2003-2009. Lokasinya di selatan Madura, menghubungkan Surabaya dan Madura. Perusahaan terlibat ada PT Adikarya Tbk sebagai kontraktor, PT Utama Karya sebagai konsultan supervisi. Spesifikasinya adalah jembatan panjang di Indonesia dengan jarak 5,4 km. Profesi dan jobdesk sumber daya manusia yang terlibat yaitu manajer proyek, insinyur sipil, insinyur geoteknik, inspektur kontrol kualitas, superior, petugas HSE, konsultan supervisi, dan juga administrasi proyek. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang permasalahan dalam proyek. Yang pertama, keterlambatan jadwal. Kondisi tanah yang tidak terduga, cuaca yang buruk, dan menghambat proses konstruksi. Yang kedua, masalah anggaran. Biaya meningkat karena revisi desain dan material yang lebih baik. Yang ketiga, kecelakaan kerja. Terjadi karena kurangnya kepatuhan terhadap keselamatan. Dan yang terakhir, yang keempat, koordinasi multi-stakeholder. Yaitu sulitnya menyinkronkan kerja antara kontraktor, konsultan, dan pemerintah. Selanjutnya, tentang solusi yang diterapkan. 1. Teknologi canggih, penggunaan perangkat lunak, perencanaan, dan teknologi geoteknik. 2. Penjadwalan ulang, mengatur ulang jadwal dengan mempertimbangkan cuaca dan kondisi teknis. Yang ketiga, peningkatan keamanan, penempatan HSE, officer, dan pelatihan keselamatan rutin. Yang keempat, penguatan koordinasi, rapat mingguan yang terstruktur untuk memperbaiki komunikasi. Dan yang kelima, pengawasan ketat, memberdayakan konsultan, supervisi untuk menjaga kualitas dan waktu. Dampak dari proyek tersebut adalah 1. Ekonomi lokal yang terdiri dari mempermudah transportasi antara Pulau Jawa dan Madura, dan yang kedua meningkatkan perdagangan dan aktivitas ekonomi. Dan yang kedua, ikon infrastruktur, yaitu menjadi simbol kemajuan pembangunan nasional. Terakhir, ada kesimpulan dan rekomendasi untuk pengembangan SDM perusahaan. Perusahaan engineering membutuhkan SDM yang profesional dan ahli di bidangnya untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan. Pengembangan SDM harus terus dilakukan, baik melalui pelatihan, pendidikan, maupun program pengembangan karir. Rekrutmen SDM yang tepat juga sangat penting, di mana dengan memperhatikan kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan untuk setiap posisi di perusahaan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.